Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kandang ayam ambruk, jasad pekerja terkubur bersama ribuan bangkai ayam di Brebes. Aksi heroik seorang mak-mak di kota Semarang menangkap ular piton sepanjang 3 meter di sungai. Sudah sepekan, beras medium hingga premium di Demak dijual di atas harga eceran tertinggi. Seorang tukang ojek terluka setelah tertimpa tiang listrik yang ditabrak truk pasir di Simpang 5 Purwodadi Grobogan. Supir truk tidak konsentrasi mengemudi karena sedang tidak sehat. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Gajah Mada Simpang 5 Purwodadi Grobogan. Truk bermuatan hilang kendali hingga menabrak tiang listrik dan oleng di Simpang 5 Purwodadi. Naasnya tiang listrik yang ditabrak menimpa seorang pengojek hingga kepalanya terluka. Sopir truk mengatakan saat itu ia kehilangan konsentrasi saat menyetir. Nur mengaku jika dirinya sedang tidak enak badan tetapi memaksakan diri untuk tetap bekerja mengambil pasir Gunung Merapi di Magelang untuk dibawa ke Kudus. Ya, kan badannya semalam nggak enak sih mas. Jadinya kurang fit. Terus posisi belok keterusan atau gimana? Iya. Nabrak apa pak? Ini pal Pak, sama satu tukang ojek katanya. Rekan korban mengatakan saat itu pengojek tengah olahraga pagi sebelum peristiwa naas itu terjadi. Akibat kejadian itu korban dilarikan ke klinik karena luka di kepala sementara motornya rusak ringan. Yang potong Pak Hari itu Bang Ria itu kan berdiri di situ. Berdiri olahraga gitu. Tahu-tahu truk itu dari sana tuh. Di samping motornya itu? Iya, samping motornya Pak Hari. Motornya juga mental sama Pak Hari. Padahal Pak Hari tidak di atas. Motor tidak berdiri sampai mental. Terus luka di bagian apa? Kepala belakang dikit ya. Tumpahan pasir yang menutup jalan pun dibersihkan agar tidak mengganggu pengguna jalan. Sopir truk dan sejumlah saksi diperiksa unit Gakum Satlantas Polres Grobogan. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Jasad pekerja yang hilang tertimpa kandang ayam ambruk di Brebes akhirnya ditemukan. Korban ditemukan tewas terkubur bersama ribuan bangkai ayam. Tim SAR gabungan terus mencari jasad seorang pekerja di peternakan ayam Desa Bulusari, Bulakamba, Brebes. Akhirnya pada pencarian hari ketiga jasad korban ditemukan terkubur di bawah reruntuhan kayu bersama bangkai ayam di lantai 2. Evakuasi jasad pekerja cukup sulit. Tim SAR menggunakan gergaji mesin untuk memotong kayu pada kandang ayam 4 lantai. Mereka juga mengerahkan alat berat untuk membantu evakuasi jasad korban. Korban diketahui bernama Saifuddin. Setelah dievakuasi jasadnya dibawa ke RSUD Brebes. Kami dari tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi satu survivor atas nama Saifuddin Naim, warga Bulukamba, Kabupaten Brebes, yang kemarin dinyatakan hilang pada saat terjadi reruntuhan bangunan peternakan ayam 4 lantai, dan hari ini kami berhasil temukan di sektor B kurang lebih 1 meter dari pintu keluar. Sebelumnya pada Senin lalu, bangunan kandang ayam di Desa Bulusari ambruk dan menimpa seorang pekerja yang sedang memberi pakan. Diduga kandang tersebut ambruk karena diterjang angin kencang, ditambah muatan ayam berlebih sekitar 20.000 ekor ayam. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan memeriksa beberapa saksi, termasuk Mutakim, pemilik kandang ayam. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Keberanian mak-mak di kota Semarang ini patut diacungi jempol. Mendengar ibu-ibu lain teriak ketakutan melihat ular piton, Sulistyo Utaminingsih datang bak pahlawan untuk menangkap hewan melata sepanjang 3 meter itu.
Ungkapan ras terkuat di bumi patut disematkan untuk Sulistyo Utaminingsih. Dengan sigap, mak-mak asal kota Semarang ini menangkap ulat tanpa bantuan alat apapun. Awalnya ia mendengar teriakan warga yang tengah mencuci pakaian di aliran sungai yang ada di depan rumahnya, daerah Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Ternyata warga panik karena melihat hewan melata itu muncul. Sulistyo membenarkan jika ulat ini kerap muncul di area sungai. Mereka mencari mangsa mulai dari tikus sawah hingga ayam milik warga. Tadi ada ibu-ibu pagi sekitar jam 8 nyuci di sungai. Terus jerit-jerit ono ular liwat kan biasa dari atas sana ular lewat ke bawah. Terus diburu sama ibu-ibu, ayo pateni ya. Kan kasihan. Terus rasa dipateni aku gitu. Terus aku turun ke sungai tak ambil, ternyata lulut ulane iki enggak bergerak. Maksudnya ularnya mungkin habis makan ya. Jadi enggak sing ganas gitu enggak. Ular gitu mau terus ditali udah gitu aja. Ibu sendiri kok nggak takut itu Bu, gimana? Enggak, karena ya memang itu bukan ular yang sing ganas, itu ularnya wis ngono kuwi ya geli wae lah. Anyar. Aduh, lucu. Belum lama warga juga sempat menangkap ular piton yang memangsa ayam milik warga. Kini ular sepanjang 3 meter itu dikurung di kandang besi dan diserahkan ke Dinas Pemadaman Kota Semarang. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haryadi atau Titi Soeharto menghadiri tanam jagung serentak di Grobogan. Penanaman jagung merupakan upaya untuk mewujudkan swasembada pangan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta jajaran melakukan penanaman jagung serentak di Desa Selojari, Kecamatan Kelambu, Grobogan, Jawa Tengah. Kegiatan ini dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Ketua Komisi 4 DPR Siti Haryadi atau Titi Soeharto. Selain ikut menanam jagung, Titi Soeharto juga memberikan bantuan sumur bor untuk irigasi. Titi Soeharto mengapresiasi upaya Polri dalam mempercepat program swasembada pangan. Ini perlu diapresiasi karena kalau Pak Mentan suruh kerja sendiri, swasembadanya akan tertunda-tunda. Tapi dengan adanya inisiatif daripada Pak Kapolri dan kerja keras dari seluruh jajaran kepolisian, ini swasembada saya yakin bisa lebih cepat lagi. Selain di Grobogan, Polri juga akan menanam jagung di lokasi lain dengan total lahan yang ditanami mencapai 1 juta hektar. Alhamdulillah baru saja kita melaksanakan kegiatan penanaman bersama kuartal ketiga tahun 2025, di mana untuk Polri memiliki target untuk bisa menanam 1 juta hektar. Dalam penanaman sebelumnya, Polri dan petani binaan telah menghasilkan 2 juta ton jagung. Jika diikuti matra-matra lain, Titi Soeharto optimis program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto akan cepat terwujud. Arif Nur melaporkan dari Grobogan, Jawa Tengah.